Yo, kembali ke channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai Injustice kartunnya nih, karena udah berbagai macam teaser yang udah keluar dari YouTube dan juga katanya Injustice ini dari komik DC ini akan dibuatkan animasinya. Nah, jujur ketika gua mendengar project seperti ini, gua kaget dong, karena sejujurnya di situ nggak pernah mengeluarkan kisah yang seberat-berat ini. Kayak contohnya kelas-kelas Injustice, kelasnya The Dark Knight Metal, Three Jokers, itu mereka belum mengeluarkan cerita yang sangat kompleks itu. Karena kan itu juga aja cerita DC di mana itu out of the box semua, keluar konteks semua gitu. Dalam arti mereka itu mengeluarkan sesuatu yang sadis dan brutal gitu. Karena yang gua baca di Injustice itu benar brutal, bro. Kalau kalian belum pernah lihat gua pernah review dengan Injustice, kalian bisa cek aja link di bawah ini mengenai gua pernah review mengenai komiknya Injustice, seperti apa ceritanya dari awal sampai akhirnya. Sekarang gua akan membandingkan Injustice ini dengan versi kartun sama versi komiknya, tapi hanya beberapa ya, karena setelah gua melihat ini ada beberapa bagian yang nggak ada di komik gitu. Jadi gua melihat wah ini ada beberapa yang ditambahin gitu. Jadi ya wis oke, karena ini masih trailer ya, ini masih beberapa teaser yang dikumpulkan. Dan jujur aja untuk trailer resminya belum keluar memang, karena ini belum ada pihak WB yang merilis tentang hal ini. Jadi ini dipotong-potong dari sisa interview dari para pencipta komik juga sutradara dari film tersebut. Oke, jadi seperti apa review dari gua mengenai trailer Injustice ini. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, maka gua akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Injustice versi animasinya, trailernya seperti apa. Oke, seperti apa breakdown dari gua, langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Yo, kita akan bahas mengenai Injustice animasi. Oke, jadi ini adalah project animasi Injustice. Dan ini bukan dari DC Amu, bukan dari DC animasi yang sekarang bentuknya kayak Superman Man of Tomorrow, terus Batman The Long Halloween, bukan ya. Jadi ini benar-benar pure animasi yang di luar universe semua. Jadi ini hanya benar-benar menceritakan mengenai Injustice dari komiknya. Jujur ketika gua melihat semua karakternya, yang paling mirip sini adalah Superman-nya sama Batman-nya. Mereka paling mirip sama versi komiknya. Jadi si Batman tuh kostumnya udah pakai kostum versi Arkham Knight ya. Itu versi Arkham banget. Gua itu tattoo-nya udah besar juga. Untuk model cape-nya itu sama model kostumnya ini benar-benar versi Arkham banget sih yang gua lihat situ ya. Sama, which is ini sama persis kayak komiknya. Seperti itu menurut gua, wah ini udah mulai komik accurate nih, jadi seperti itu. Makanya gua ngeliat wah bagus Batman udah mulai bagus ini. Yang kedua di sini Superman. Nah, Superman yang dibangun di sini adalah dia jadi jahat ya, sama kayak di komik. Cuma di sini gue tidak melihat Lois Lane matinya seperti apa. Apakah sama kayak di komik atau mereka membuat hal yang lain? Contoh mereka pernah membuat sesuatu yang berbeda. Contoh kayak Snyder Cut deh. Kalian masih ingat kan Snyder Cut versi di mana Nightmare, di mana ketika Superman udah jadi diktator yang benar-benar kejam dan membuat semua bumi itu menjadi sebuah planet apokalips kedua, seperti planet apokalips tempat asalnya Darkseid pertama kali. Jadi ketika gue melihat hal seperti itu tuh gue melihat apakah ini sama, karena kita di trailer itu kita nggak diperlihatkan Lois Lane mati dengan cara seperti apa. Apakah dengan sama kayak gitu atau dengan cara berbeda, gue nggak tahu di sini. Tapi kayak ini sama sih, cuman gue takutnya karena dari komik ke film itu beberapa ada adegan yang dirubah atau adegan ditambahkan. Jadi gue takutnya ini adegan ketika Lois Lane mati itu berbeda dengan cara di komik. Kan di komik Joker tuh hanya membunuh Lois dengan cara yang simpel sebenarnya, dipakai gas doang langsung mati Lois gitu. Nah kalau di versinya Snyder Cut ya itu kan dia kan si Lois Lane kan dibunuh sama Darkseid. Tapi aslinya sebenarnya dalam versi Injustice sendiri di komiknya Injustice Gods Among Us, kalau kalian baca komiknya sebenarnya versi Injustice itu tidak ada sangkut pautnya dengan Darkseid sama sekali. Jadi itu kalau yang kalian lihat di Snyder Cut itu benar-benar pure dari ceritanya Zack Snyder sendiri. Oke. Dan ketika gua melihat Superman yang dia beralam menjadi jahat tuh gua melihat bagus. Semuanya hampir beberapa 90% tuh persis sama jalan di komik. Jadi ketika Superman diadili di sebuah kantor polisi, diinterogasi sama Batman, tiba-tiba Superman muncul langsung menghantam jantungnya Joker. Itu sama banget angle-angle-nya kayak di komik. Cuma di sini untuk versi gore-gore-nya yang gua lihat sini adalah ya agak sedikit ngeri ya, karena juga darah itu dikeluarkan banget, juga tidak ada sama sekali. Jadi ketika si Superman menghantam jantungnya Joker itu menurut wah gila sih. Gila itu waduh. Tapi kita tahu bahwa Joker setelah dia dibunuh sendiri dia itu nggak mati. Sekali lagi Joker tidak mati karena bisa kalian tahu lah bahwa efek dari es chemicals yang dia rasakan sini adalah
dia tidak merasakan sakit. Satu itu Joker, karena Joker tuh udah eternal banget Pak. Dia itu benar abadi setelah dia masuk ke dalam S Chemicals dan berubah dia menjadi seorang padu kriminal. Ya inilah versi Joker yang menurut gue tuh bagus. Dan ketika gue melihat seperti itu, beberapa adegan kemudian akhirnya para Justice League ini berkumpul dan mereka tuh berusaha berunding. Mereka berunding bagaimana cara mereka untuk menghadapi Superman yang sudah menjadi gila ini. Karena kan setelah kematian Lois Lane, si Superman kan udah jadi jahat dan juga dia harapan semua ke depan itu hancur kan ya. Karena kalau kalian baca di volume Injustice komik yang pertama ya, itu udah gua bahas itu mengenai Superman itu pernah curhat ke Batman bahwa dia tuh akan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Jonathan Kent. Dia akan menamai anak laki-lakinya itu sebagai nama ayahnya sendiri. Dan juga ya itu masih anak pertama mereka, tapi aslinya ketika Lois Lane masih mengandung ya dia dibunuh sama Joker. Nah, seperti itu. Makanya di sini sih kayak yang gue lihat sama dinamik sama komik, tapi gue khawatirnya di sini adalah ketika para kreator ini membuat film tersebut, gue khawatirnya ada beberapa adegan ditambahkan, ada beberapa adegan juga yang dihilangkan gitu loh. Jadi kalau gini, kalau kalian melihat keseluruhan inti cerita dari Injustice, dari komiknya sama gamenya, itu kalian bisa melihat banyak banget adegan darah-darah dan juga banyak adegan di mana itu adegannya sangat-sangat brutal. Jadi kalau gue di sini kayaknya ini ada berbagai macam adegan yang dipotong ya, karena gini, universe komik sama universe film tuh beda. Jadi kalau di film, kalau ada adegan seperti itu pasti akan para pihak sensor akan memberikan sanksi kepada film itu bahwa ini film ini terlalu sadis, dan juga film ini akan mendapatkan rating di atasnya dewasa. Jadi kalau kalian belum tahu ya, film itu nggak hanya remaja, dewasa. Jadi di atas dewasa itu ada yang lebih sadis lagi, yaitu adalah rating X. Kalau kalian belum tahu ya, jadi rating X ini adalah film yang dikhususkan untuk membuat film di mana semua adegan gore, seks dan juga gore-nya dan juga kekerasannya itu melebihi kapasitas. Jadi itu akan disebut sebagai film dengan rating X. Seperti itu. Makanya kayaknya sih Injustice ini akan memotong beberapa adegan yang benar apa ya, karena sangat-sangat brutal. Jadi ya kita lihat aja seperti apa, karena ya kalau ini dapat rating X sih sayang banget, karena ini kan kita tahu bahwa DC animated series itu atau apalagi DC animasi itu selalu mereka tuh membuat cerita yang bagus, juga mereka tuh nggak jaim kayak film-film DC sebelumnya. Contoh kayak film DC yang kayak zamannya Batman Forever gitu-gitu yang cuma mengandalkan itu parah sih. Makanya di sini sih gue berharap sih mereka bisa kembali ke formulanya sama kayak di komiknya. Apalagi kita bicara masalah Injustice komik animasi ini adalah pertama kalinya DC membuat animasi seperti ini. Dan kalau ini dikecakan di secara live action, wah bagus sih, bagus banget. Makanya gue menunggu banget seriesnya Snyder Cut bagaimana ketika dia membuat Injustice versi dia yang dikuasai oleh Darkseid, karena dia nggak bawa nama Joker, karena Joker di Snyder Cut itu hanya sebagai aliansinya Batman juga Deathstroke dan juga berbagai macam sisa anggota Justice League yang lainnya seperti itu. Makanya di sini gue lihat beda sih, tapi di sini gue lihat itu asli semua. Jadi gue bisa melihat beberapa adegan ketika si Wonder Woman dia tuh maksa Batman buat membunuh Superman, karena si Wonder Woman tuh melihat bahwa Superman ini udah keterlaluan. Dia udah membunuh banyak orang dengan cara yang membabi buta, dan juga dia hampir membunuh presiden, Pak. Ini. Jadi kalau kalian belum tahu ya, setting di sini itu adalah ketika Bruce Wayne sudah terbongkar identitasnya sebagai Batman. Jadi Bruce Wayne sebagai konsultan Justice League, karena dia memamerkan semua rencananya itu kepada pemerintah Amerika Serikat untuk membantu Justice League mengalahkan Superman dengan cara ya dia harus mengumpulkan semua bahan-bahan kryptonite yang ada di bumi tersebut. Maka ini sama banget lah. Cuman di sini yang gue lihat situ kenapa nggak ada Lex Luthor ya? Karena kan yang kalau kita tahu ya, LexCorp Industries, perusahaannya Lex Luthor, dia tuh semuanya punya supply dari kryptonite yang sudah dia kumpulkan untuk membunuh Superman. Jadi Batman perlu adanya semua supply kryptonite ini untuk membuatkan sebuah senjata. Dan dia perlu banget bantuan Lex Luthor, karena hanya Lex Luthor saja yang tahu semua power tentang kryptonite. Karena dia adalah ahli satu-satunya yang bisa memahami semua kuat kryptonite, jadi itulah. Makanya di sini gua melihat, waduh ini kayaknya lebih bagus sih. Jadi beberapa adegan tuh ada Green Arrow, ada si Harley Quinn. Nah, jadi kalau kalian belum tahu ya, di Injustice itu setelah Joker itu kan, si Joker kan masih hidup kan situ kan. Jadi Joker itu putus dengan Harley Quinn. Gua agak lupa ya, ada mereka diputuskan apa? Gua lupa banget karena gua udah lama gak baca komiknya. Jadi yang gua tahu sih Harley Quinn akan menjadi aliansi di sini. Oke. Jadi ini berhubungan banget sama Injustice 1 sama Injustice kedua. Nah, kalau kalian tahu ya, jadi Injustice itu di komik itu ada dua. Injustice 1 sama Injustice 2. Nah, yang kedua ini adalah ketika si Harley Quinn itu akan menjadi aliansi dari Catwoman dan juga si
Black Canary ketika mereka akan meminta bantuan kepada si Dr. Fate sama si Black Adam. Nah, seperti itu. Makanya ini sama banget sampai di game ya. Jadi kalau kalian pengen lebih enjoy ceritanya, kalian bisa mainin aja di gamenya di smartphone atau juga di PS4 juga ada. Injustice 2 sama Injustice 1. Tapi kalau gua saranin kalau kalian ingin lebih gore ya, kalian main aja di Injustice 2, itu lebih bagus kok grafiknya. Seperti itu, karena itu juga melibatkan Supergirl dan sebagainya, itu bagus kok. Seperti itu. Oke, lanjut. Dan ketika gue melihat hal seperti ini, ya which is bagus banget. Gue melihat semua adegan affectingnya bagus, dan juga konfliknya mereka tuh berdebat di Justice League bagaimana. Tapi di sini Batman-nya juga kewalahan ngelawan Superman. Kalau kalian belum tahu ya, jadi Superman itu udah kuat kayak dewa. Si Batman coba mengandalkan Kryptonite juga taktiknya dia sebagai detektif. Nah, tapi sekali lagi gua melihat Superman itu udah apa ya, dari dia animasi, dari cara wajahnya dan juga itunya, dia bener-bener wajahnya belum psycho di sini. Jadi dia udah nggak bersahabat banget lah. Dan juga gua melihat kostumnya juga nggak berubah. Jadi kostumnya sama banget sama kayak di versi Injustice-nya. Jadi ada cape-nya langsung di sini, cape-nya nyatu sama lambangnya di sini ya. Kalau kalian perhatikan ya, sama banget sama komiknya. Ya gitu sih. Kalau kalian berharap ada Darkseid di sini, jangan harap ya, karena benar-benar Darkseid itu tidak masuk dalam inti cerita. Sekali lagi, Darkseid tidak masuk ke dalam inti cerita komik Injustice. Karena Injustice itu fokusnya kepada Superman. Superman akan menjadi villain utama di seri ini. Makanya semua villain, semua hero di DC Universe itu akan bersatu untuk mengalahkan Superman ini, karena dia adalah ancaman satu-satunya. Karena itu dewa, Pak. Gitu, makanya villain dan juga hero betul bersatu mengalahkan dia. Nah, seperti itu makanya. Tapi di situ ada persatuan juga. Nah, jangan salah. Di situ ada politiknya. Nah, politiknya apa? Kalau kalian baca di komiknya, itu kalian bisa baca bahwa beberapa hero itu juga ada yang berkomplot ke Superman. Contoh siapa? Damian Wayne. Oke. Anaknya si Bruce Wayne, si Damian Wayne, si Robin ini akan berpihak kepada Superman. Oke, karena menurut dia Batman itu sudah bukan hero yang benar-benar bisa diandalkan semua orang. Makanya si Damian Wayne gabung ke Superman. Seperti itu. Makanya kalau kalian belum tahu ya, jadi Superman itu juga punya aliansi. Batman juga punya aliansi. Which is ini kayak sama banget intinya kayak Civil War. Iron Man punya komplotan sendiri, Captain America punya komplotannya sendiri. Jadi mereka tuh punya pinggung sendiri lah, dan seperti itu. Makanya di sini beberapa hero tuh akan terpecah di sini. Hero di villain akan terpecah. Nah, seperti itu. Tapi gue lebih fokusnya tuh juga voice actornya sih. Voice actor Superman ini adalah Justin Hartley. Kalau kalian tahu ya, dia adalah pemeran Green Arrow di series Smallville. Oke, ini yang sudah menginspirasi series Arrowverse untuk membuat sebuah universe DC sendiri setelah Smallville. Makanya tanpa ada Smallville nggak ada nama Arrowverse, nggak ada namanya The Flash, Arrow, Legend Tomorrow, Supergirl, nggak ada. Jadi semua itu dari Smallville semua. Jadi Justice Hartley ketika gua melihat situ suaranya agak berubah ya. Suaranya agak berubah dan juga suaranya lebih berat ya, karena dia udah tua ya, dia udah nggak main di Smallville berapa tahun, hampir 10 tahun. Ya 10 tahun lebih lah. Nah, makanya di sini Justice Hartley ketika dia memerankan suaranya Superman gini, gua melihat aktingnya ya lumayan lah. Dari segi trailer gua melihat situ segi beberapa cuplikan situ bagus sih. Dan segala macam villain, segala macam perencanaan ini gua maunya itu hampir semuanya ada di komik sih. Jadi gue mau tuh semuanya diadaptasi semua di dalam film animasi ini. Makanya gue menunggu banget seperti apa hasilnya. Dan katanya untuk Injustice ini akan rilis langsung dalam versi digital. Mengingat kembali sekarang kita kan lagi pandemi kan ya. Jadi ini akan langsung rilis di versi digitalnya. Jadi seperti itu. Makanya gue pengen tahu banget gimana Injustice seperti apa, karena ya which is kalau lo baca di komik, tegang loh Pak, tegang banget ketika gue baca di komik ya gitu. Kecuali untuk ini ya, gue agak nggak suka dengan desainnya Joker di sini. Jokernya untuk wajahnya sama rambutnya ini kayak apa ya, dilebih-lebihkan gitu loh. Karena Jokernya ini which is persis banget kayak Heath Ledger, rambutnya panjang dan juga senyumannya tuh agak lebar dikit gitu loh. Jadi ini bener-bener Jokernya Heath Ledger banget sih. Kalau di komik Joker itu rambut pendek sama kayak Joker klasik gitu loh. Cuman ya agak untuk wajah itu agak sedikit lonjong sini ya. Cuman di sini tuh wajahnya kotak juga rambutnya panjang itu loh. Ini kayak Heath Ledger banget sih yang gua lihat yang desainnya ya. Untuk dapetnya Joker di sini gua agak disturbing ketika dia ketawa, ketika dia akan memerankan Joker di sini tuh dia kayak kurang namanya itu tawanya itu kurang khas gitu loh. Jadi ketawanya kurang yang bisa apa ya. Jadi gini, kalau kalian pernah lihat si Mark Hamill, voice aktornya Joker di Batman versinya si Kevin Conroy, itu kalian bisa melihat Jokernya ketika dia ketawa itu ada nadanya, nada 1, nada 2, nada 4 gitu. Jadi ada tangga nadanya. Jadi ketika gua bandingkan dengan versinya si si Mark Hamill ketika di situ,
Gua melihat ketika dia ketawa itu kayak apa ya, kayak kurang satisfying aja gitu ketika gua melihat. Aduh, sayang banget gitu loh. Sayang banget untuk voice actor Joker tuh kayak kurang menarik. Kayaknya ini masih trailer ya, karena gua juga belum dapat informasi mengenai lebih lanjut, tapi yang jelas ini udah membuat gua tertarik karena ya gua pengen ini Injustice ini akan diangkat ke dalam versi animasi walaupun live action, tapi karena si Standard Flash masih belum ada informasi mengenai hal itu, jadi gua pengen banget untuk melihat versi animasi seperti apa. Apakah mereka akurat sama komik atau mereka punya jalan cerita sendiri? Gua nggak tahu. Tapi yang jelas detail itu udah memperlihatkan 90% sama kayak komik gitu. Tapi gua nggak tahu lagi seperti apa ceritanya seperti itu ya. Oke, lanjut lah. Oke, itu aja mengenai Injustice ini ya. Gua nggak bisa cerita terlalu banyak karena juga gua nggak mau terlalu spoiler. Kalau kalian pengen gua menceritakan tentang Injustice, kalian bisa tonton aja videonya di bawah ini. Gua udah pernah cerita mengenai Injustice versi komiknya. Seperti itu, oke? Itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video menitip minggu kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!